semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Kembali lagi bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita sudah mesti membacakan peruntungan zodiak kalian untuk bulan Agustus 2020. Yang mana bulan Agustus ini adalah Leo season. So, happy birthday to all the Leos out there. I love you guys. Oke. Jadi aspek yang akan gue bacakan di sini adalah general overview kalian untuk di bulan ini gimana percintaannya dan karir. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Itu artinya energinya nggak 100% buat kalian. Jadi buat kalian nih yang ingin energi difokuskan 100% buat kalian, gue menyediakan jasa personal reading. Kalau misalnya kalian tertarik, kontak gue bisa langsung ke WhatsApp gue atau ke social media gue yang lain. Itu bisa langsung aja di halo Mayanov, saya mau tanya soal tarot reading gitu, oke? Baiklah, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja like, subscribe, share kepada orang-orang dengan zodiak terkait. Oke, makasih ya guys. Ayo sekarang kita masuk ke readingnya. Oke, halo para Leo, apa kabar? Karena ini Leo season di bulan Agustus ini ya, jadi happy birthday to all the Leos out there. Semoga kalian merayakan ulang tahun dengan sangat serunya dan selalu dalam keberkahan ya ulang tahun kalian ini. Oke, jadi kita akan langsung aja bacain tentang peruntungan zodiak kalian, zodiak Leo di bulan Juli ini. Oke. Kita akan mulai dulu dari general overview-nya mengenai zodiak kalian. Gimana sih nih bulan Agustus gue berjalannya? Kemudian kita akan lanjut ke percintaannya. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke karirnya Leo. Gitu. Terus sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, seperti biasa nih tetap, gue punya yang namanya pesan dari surga. Jadi kayak apa sih sebenarnya pesan dari surga untuk Leo di bulan ini? Sometimes it's better not knowing. Oke. Jadi kayaknya di bulan Agustus ini ya, para Leo ini mungkin akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengetahui sesuatu yang emang udah kalian kepoin banget gitu. Jadi kayak kenapa gue bilang kesempatan, karena ada element of choice di sini, dimana kayak sebenarnya kalian tuh bisa milih kalian mau tahu atau enggak mau tahu, kayak gitu. Jadi kayak sometimes it's better not knowing. Kadang-kadang ya, namanya juga manusia, itu tuh kita punya aja dorongan dalam diri kita untuk kayak gue tahu sih gue bakal sakit hati, tapi gue kepo, jadi kayak oke, might as well gue sakit hati gitu. Tapi terus begitu udah yang sakit hati, terusnya kayak kepikiran lama banget. Karena sebenarnya kayak in a way Leo itu sebenarnya tipikalnya agak-agak overthink. Itu bisa ditarik dari sifat dasarnya Leo yang mereka tuh berusaha banget to be that perfect person to anyone gitu. Mereka berusaha banget jadi orang yang sempurna buat semua orang di sekitar mereka, kayak gitu. Jadi kayak mereka punya kecenderungan untuk overthink dari situ. Jadi kayak ada hal-hal tertentu yang memang sebenarnya di luar kendali kalian, yang ya udahlah mendingan gue nggak usah tahu daripada gue sakit hati kepikiran dan malah jadi menghambat kegiatan gue sehari-hari, kayak gitu. Jadi itu ya Leo, sometimes it's better not knowing. Kita taruh di sini dulu biar selalu ingat. Sini deh. Oke, kita masuk ke general overview-nya Leo di bulan ini. Sini kalian punya kartunya, ada King of Pentacles, kemudian ada Three of Pentacles, dan yang terakhir adalah Eight of Cups. Oke, jadi kayak yang gue lihat di sini ya, kayaknya highlight of the month-nya Leo di bulan Agustus ini berkaitan dengan memang hal-hal yang material, memang hal-hal yang kasat mata, memang hal-hal yang kelihatan. Jadi ini bisa secara harfiah berarti uang atau sebuah proyek kerjasama
gitu ya, memang mungkin sudah berjalan dari kemarin-kemarin terus memang lagi berlangsung sekarang ini, dan ini memang ada kaitannya dengan orang-orang lain, ada kaitannya dengan kerjasama dengan orang lain. Jadi ini memang highlightnya untuk Leo, kayaknya memang beberapa waktu terakhir ini, mungkin sebulan terakhir atau beberapa minggu terakhir ini menjadi fokus utama kalian gitu. Dan kayaknya challenge-nya di sini adalah dari sisi kerjasamanya itu sendiri. Jadi kayak dari sisi partner lo sendiri, dari orang-orang yang memang lo terlibat secara langsung gitu. Ini mungkin agak susah, cuman ada waktu-waktu tertentu memang kalian harus mau menurunkan ego kalian demi greater good, kayak gitu. Itu yang gue lihat dari kartu di sini, karena memang yang harus lo lihat adalah tujuan besarnya, tujuan akhirnya, bahwa kayak oke, ini proyek yang emang kita mulai dari kecil banget, dari kayak from scratch gitu, kerjasama yang kita mulai from scratch. Terus jangan sampai karena ego masing-masing malah jadinya mimpi besar kalian itu jadi nggak terwujud gitu. Oke, jadi selalu ingat tentang tujuan yang lebih besarnya. Mungkin ini memang nggak spesifik hanya kerja sama bisnis aja gitu kali ya. Ini bisa jadi bentuk-bentuk kerjasama yang lain atau bentuk-bentuk relasi yang lain. Cuman emang di sini gue lihat energinya lebih ke arah hal-hal yang material kayak gitu. Jadi itu general overview-nya untuk Leo. Kita akan lanjut untuk percintaannya Leo gimana sih di bulan Agustus ini. Oke. Kalian dapat kartunya, pertama ada Page of Swords, kemudian ada The Fool, dan yang terakhir ada Knight of Wands. Oke. Jadi memang salah satu mungkin traits yang kurang bagusnya ya dari zodiak Leo secara umum itu adalah mereka typically punya gengsi yang tinggi. Oke. Dan ini kayaknya akan berpengaruh sama percintaan kalian gitu. Ini berlaku untuk kalian para Leo yang single, nggak sih? Yang single mungkin konteksnya lebih ke kalian lah yang malah lagi deket sama orang atau PDKT. Ya. Dan juga untuk kalian para Leo yang memang punya pasangan gitu. Kenapa? Karena di sini yang gue lihat kondisinya kayaknya akan ada banyak kecenderungan miskom dan sulit dalam berkomunikasi gitu. Jadi ada hal-hal yang memang sebenarnya perlu kalian sampein tapi tidak tersampaikan dengan sempurna. Salah satunya adalah mungkin karena ego gitu. Di sini memang pesannya dari kartunya mengatakan untuk kalian jangan sampai melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang tidak bijaksana cuman gara-gara kalian mau menangin ego kalian sendiri kayak gitu. Jadi kayak memang ada kondisi-kondisi yang sebenarnya lo salah di sini, cuman lo nggak mau minta maaf atau lo nggak mau ngakuin bahwa lo salah, dan ini akan damage your relationship deeper gitu. Ini akan ngerusak relationship kalian lebih jauh lagi. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau untuk di sini yang gue lihat, kalian memang didorong untuk segera buang tuh semua ego lo dan langsung kejar nih orang, karena lo tahu lo masih sayang sama dia, karena lo tahu lo ingin orang ini. Kayak you know you want them, kenapa lo harus kayak sok-sok nggak mau gitu? Ya udah sikat aja, kejar gitu. Kayak kalau lo salah ya bilang lo salah dan lo minta maaf gitu. Jangan sampai ego lo membuat lo kehilangan orang yang lo sayang gitu. Jadi itu untuk percintaannya Leo. Oke. Kita akan lihat untuk karirnya Leo gimana sih di bulan ini. Oke, untuk karirnya Leo, kalian dapat kartunya. Yang pertama-tama adalah, susah diambil. Yang pertama-tama adalah Death. Kemudian yang kedua, kalian dapat kartu The Emperor. Dan yang ketiga, kalian dapat Ace of Cups. Oke, jadi apa sih yang gue lihat dari kartu-kartu ini? Yang pertama yang gue lihat adalah untuk perihal karir gitulah ya. Dengan adanya kartu Death di sini, kartu ini in a way menandakan sebuah akhir.
sebuah akhir. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang memang harus berakhir. Ini juga melambangkan sebuah gerbang menuju proses yang baru gitu. Jadi kayak it can be scary at times. Ini benar bisa nyeremin banget ya, namanya juga kayak kematian. Sebenarnya kematian itu kan gerbang dari lo hidup ke afterlife gitu, ke kehidupan yang selanjutnya. Itu kan gerbangnya lewat kematian, dan banyak manusia yang memang takut akan kematian. Seperti itu. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu di karir kalian gitu. Mungkin kalian udah di depan mata nih gerbangnya untuk keluar dari karir kalian yang sekarang, atau dari lingkungan kalian, lingkungan kerja kalian yang sekarang, yang memang sebenarnya udah waktunya gitu. Tapi memang itu menjadi proses yang menakutkan. Proses rebirth itu menjadi proses yang menakutkan kayak gitu. Cuman yang mungkin menantang dari sini adalah apa yang bikin itu menakutkan, karena ibaratnya tuh gini, ibaratnya tuh kalau lo udah kerja misalnya atau lo sudah membangun sesuatu selama mungkin 5 tahun gitu, lo kerja di satu perusahaan misalnya, lo udah kenal sama orang-orangnya, artinya kan lo sudah membangun relasi dengan orang-orang itu, lo udah ngerti bos lo kayak gimana, lo udah membangun relasi dengan bos lo. Itu kan suatu proses yang memang sudah dibangun selama beberapa waktu itu ya, dalam kurun waktu yang mungkin gak sebentar. Dan itu ketika lo rebirth, itu kan artinya lo kayak pencet restart gitu, lo mulai lagi dari awal, dan itu bisa jadi menakutkan, ya gak sih? Cuman memang yang perlu dilihat di sini adalah kondisi atau tempat lo berpijak sekarang itu udah no longer serves you, udah nggak memberi manfaat yang maksimal lagi buat lo. Jadi kayak it's time lo pencet restart, lo cari tantangan baru untuk jadi gini, gue nggak tahu ya, setiap orang punya tujuan bekerja yang berbeda-beda. Ada orang yang bekerja hanya untuk uang, ada orang yang bekerja untuk passion kayak gitu. Cuman memang sebenarnya idealnya mereka diseimbangkan, duit dapat, passion dapat, seimbang gitu. Nah, cuman mungkin dalam kondisi-kondisi, kita tahu kita nggak hidup di dunia yang ideal ya, pada kondisi-kondisi tertentu memang perlu diseimbangkan lagi. Mungkin kayak lo perlu cari yang, mungkin selama ini lo ngejarnya passion, tapi kayak lo duitnya nggak ada, ya lo harus cari, mungkin lo didorong untuk keluar dari pekerjaan lo yang sekarang, atau kayak lo harus kayak rethink about your career, lo harus pikirin ulang untuk karir lo, untuk lo ngejar dari sisi duitnya misalnya kayak gitu. Kayak ya lo juga harus bisa nabung, atau selama ini lo cuman kerja untuk uang dan uang gitu, cuman dari segi passion lo nggak dapet, lo nggak happy ngerjain apa yang lo kerjain gitu. Mungkin harus di balance lagi kayak gitu. Jadi ini adalah kondisi dimana memang lo harus berani untuk pencet restart gitu. Mungkin gak usah terlalu ekstrim, oke gue quit my job gitu, mungkin gak usah terlalu ekstrim gitu, tapi you have to rethink about it, about your career gitu. Karena emang ini momennya lo perlu healing juga dari sisi karirnya gitu, butuh diseimbangkan lagi. Oke. Jadi itu tadi readingnya untuk Leo di bulan Agustus ini. Semoga kalian suka. Oke, bye-bye. Jadi itulah reading untuk zodiak kalian di bulan Agustus ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, kalau misalnya kalian emang tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa lihat di deskripsi di bawah, atau bisa langsung aja kontak gue di social media gue, atau di WhatsApp langsung juga bisa, kayak gitu ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, of course. Kalau misalnya kalian punya request reading pun juga silahkan aja ya, leave in the comment, karena gue baca semua komen sebenarnya, dan gue akan sebisa mungkin bikinin kalian readingnya. Oke, jadi itu tadi, ya sudah ya, makasih ya guys, love you, bye bye.